Garis bawah spesial Idul Adha. Setiap kita adalah Ibrahim. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismail kita mungkin harta kita. Ismail kita mungkin jabatan-jabatan kita. Ismail kita mungkin gelar kita. Ismail kita mungkin ego kita. Ismail kita adalah sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh garis bawah rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Selamat Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat mengaplikasikan garis bawah kesolehan Nabi Ibrahim dan garis bawah keikhlasan Nabi Ismail dalam kehidupan ini. Kami Dewan Kemakmuran Masjid DKM Jamik Al-Ittihad Pisangan Ciputat Timur Tangerang Selatan mengucapkan minal aidin wal faizin kulu amin wa antum bihair, maaf lahir dan batin. Setiap kita layaknya Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Keluarga, jabatan, harta yang kita miliki adalah layaknya Nabi Ismail alaihi salam yang kita cintai, sayangi, dan pertahankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh Nabi Ismail, tetapi hanya meminta untuk membunuh rasa memiliki Ismail, karena hakikatnya semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kita kesalehan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keikhlasan Nabi Ismail alaihi salam. Idul Mubarak, Media Nasional Tenar News TV 9 melaporkan pelaksanaan Sholat Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi langsung dari Masjid Al-Ittihad, yang bertindak sebagai imam dan khotib Idul Adha, Al-Mukarram Kyai Haji Hasan Mustafi SQ, dari Majelis Ulama Kota Tangerang Selatan. Kita simak dan resapi khutbahnya. Mata hati kita dan mata lahir kita. Bagaimana memandang Allah dalam kilas balik sebagai hubungan ibadah. Saat ini kita duduk bersimpuh. Ada mungkin dengan ketakarruban kita, dengan kekhusyuan kita. Ada mungkin dia sudah dikesalkan oleh waktu yang terlalu lama. Atau mungkin hal-hal yang di rumah yang menunggunya, sehingga kadangkala waktu sejenak ini bukan waktu yang sangat berfaedah bagi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari Idul Adha. Idul Adha itu adalah hari berkorbannya semua perasaan keluasaan kita. Kalau keduniaan sudah tidak lagi bisa mendekatkan kita sebagai pengorbanan kita kepada Allah, seberapakah berani kita memiliki semua aspek kehidupan kita ini? Ketika kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, apa sebenarnya keyakinan yang ada dalam hati kita? Waktu yang kita lalui waktu Allah, sehingga tidak ada detik demi detik yang senantiasa dicatat oleh Allah. Apa yang kau lakukan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau pandang. Dan ini akan dituntut pertanggungjawaban kita. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Duduk kita, perasaan kita, hati kita, terpaut dan tidaknya di dalam masjid ini, itu dicatat oleh Allah. Hadirin jamaah itulah rahimakumullah. Allah menguji kita dengan fasilitas keduniaan yang sedemikian kompleks, dan ini merupakan tolok ukur martabat dan kedudukan kita di mata sesama. Kalau sudah masalah kehidupan, kalau enggak banyak-banyakan harta, yang banyak-banyakan anak, tinggi-tinggian jabatan dan kedudukan, dan yang selama ini di luar ketika kita sebelum bersimpuh dalam pagi hari ini, itu selalu kita berpikir tentang itu. Bahkan ketika berkesempatan untuk berkorban, dia melihat kambing saya yang paling besar, sapi saya yang paling besar,
dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang dunia ini sebagai ujian bagi kita. Bila kita terpana dengan ingat-ingatnya dunia ini, maka celakalah kita. Oleh karena itu, Yaumul Udhiyah ini adalah dorongan kesadaran kita untuk memahami bahwa dunia itu bukan apa-apa. Kalau kita menganggap kredibilitas diri kita, harkat dan martabat di hadapan Allah karena harta, karena anak, Allah menegaskan, wa ma amwalukum wa la auladukum, bukan hartamu, bukan anakmu, billahi tuqarribukum 'indana zulfa, yang bisa mendekatkan dirimu kepada illa man amana, kecuali orang yang memiliki keyakinan tentang apa? Bahwa dirinya tidak ada kepemilikan pada dirinya kecuali dimiliki oleh Allah. Ketika kita mengatakan innalillah, artinya kita ini milik Allah. Imam Jalaluddin Asy'uti menjelaskan, keyakinan kita milik Allah itu tauhidun wa iqrarun bil ubudiyyati wal mulki. Mentauhidkan Allah satu-satunya zat yang menguasai diri kita, dan kekuasaan Allah meliputi kita harus beribadah sedetik pun waktu yang kita lalui itu kecuali untuk beribadah, setidaknya mengingat Allah. Wal mulki, dan Allah memiliki semua aspek tubuh kita, ruhani dan jasad kita, sehingga tidak ada sehelai rambut pun seluas bagian dari tulang belulang yang ada dalam diri kita kecuali dikuasai oleh Allah. Sehingga oleh Nabi Muhammad berpesan kepada kita, kullu sulatin rahmatun aw sadaqatun indallah. Setiap ruas-ruas tubuh kita, helai rambut kita, ini memiliki hak atas rahmat Allah dan sedekah kepada Allah. Artinya apa? Sedekah dalam arti memfungsikan semua ruas-ruas tubuh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita coba ingat sebelum kita duduk di masjid ini, kita melakukan apa dengan ruas-ruas tubuh kita? Bibir kita membicarakan tetangga, mata kita melihat sesuatu yang mungkin Allah tidak ridhai, telinga kita mendengarkan sesuatu yang mungkin Allah tidak suka. Kita hanya mendengarkan nafsu. Bahkan dalam beribadah pun nafsu yang lebih kita kedepankan bukan tadarruk dan tawasul kepada Allah. Oleh karena itu, salah satu di antaranya bagaimana Allah mendorong kita untuk kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat aku jadikan kurban itu sebagai bentuk zikirnya kepadaku. Liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang aku berikan kepadanya dirupakan hewan kurban. Apa tujuan Allah? Fa'ilahu ilahu wahid, untuk mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah artinya sebagaimana yang kita doakan, simple praktis. Hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Ini semua darimu ya Allah. Bukan karyaku, bukan hartaku, bukan uangku. Ini semua milikmu. Kau berikan keluasan kepadaku untuk memiliki, memanfaatkan, dan aku kembalikan kepadamu sebagai bentuk pendekatan. Seberapa banyak kesadaran kita dalam berkorban sampai pada sejauh itu? Fa'ilahukum ilahu wahid. Maka setelah itu falahu aslimu, kamu harus berserah diri. Kalau sudah ada azam lillahi ta'ala, berserah diri. Maka kalau berkorban jangan melakukan hal-hal
falahu dihiyatul lahu. Barang siapa orang yang berkurban atau panitia kurban bertransaksi menjual kulit kurban sebelum ibadah kurban selesai, maka sama dengan menghilangkan kurban itu sendiri. Kurban bukan ditransaksikan tapi dihibahkan. Kadang kala kita menunjuk diri kita atau ditunjuk oleh orang lain sebagai panitia, sebagai amilin kurban, dan seakan-akan semuanya akan dikuasai. Apa kata Rasulullah peringatannya? Man istakmalnahu fawqa amalin wa istakmalnahu minkum fawqa amalin. Barang siapa di antara kalian bila tertunjuk karena hukum sebagai amilin, amilin itu sebagai pelaksana dari sebuah ibadah atas orang lain yang tidak mampu melaksanakan. Fakatamana nisyaton, kemudian dia menyembunyikan sesuatu yang harusnya ditampakkan, walaupun sesuatu itu mihyaton au ibratal khair, selubang jarum. Apa kata Rasulullah? Ya'ti yaumal qiyamati hululan, akan datang kelak di akhirat sebagai orang yang gulul. Rasulullah ditanya, mana gululan ya Rasulullah? Khianatan ilallah. Mari kita coba koreksi diri. Keburukan kata Ali bin Abi Thalib, sesuatu perbuatan yang orang lain tidak ingin melihat. Kita bisa, bila kita melakukan sesuatu lantas orang lain tidak ingin kita dilihat, maka itu adalah buruk. Misalnya mengambil secuil daging, kemudian dipandang oleh orang banyak, kemudian giliran daging itu kita sembunyikan. Ini awal keburukan yang telah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita yang berkorban, membantu yang berkorban, apa yang bisa kita korbankan? Tenaga kita, dompet kita, dan lain sebagainya. Bukan justru panitia korban itu targetnya bagaimana supaya mendapatkan daging korban. Ini salah satu etika yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falahu aslimu, berserah dirilah. Bila kalian dalam pelaksanaan kurban terkena musibah atau apapun, yakinkan bahwa Allah mencatat ini. Bila kalian tidak terbagi daging, irisan daging yang dipanitiakan, yang dilakukan oleh panitia, yakinlah bahwa persaksianmu akan dicatat oleh Allah. Bila kalian tertinggal dari semua pelaksanaan kurban, lantas kau lihat serpihan tulang-tulang, bulu-bulu domba, binatang yang dikorbankan, lantas dengan keyakinan bahwa sehelai bulu pun akan bisa menghantarkan menuju keridhaan Allah, kau bersihkan dia, kau kumpulkan dia, kau pendam dengan baik, engkau mendapatkan hak rahmat atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Berapa banyak kita dengan kepanitiaan kita, dengan keangkuhan kita, sopian-sopian itu kita anggap sampah. Helai bulu domba yang tertinggal itu kita anggap kotoran. Padahal Rasulullah mengingatkan, kambing kurban, hewan kurban itu akan datang kepada Allah bersamamu, bersama rambut, telinga, tanduk. Artinya semua aspek badaniah kurban itu sudah menjadi kurbatun. Apa artinya? Bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikatnya apa yang kita miliki. Itu bukan milik Allah, bukan milik kita. Makanya Allah memerintahkan wa anfaqu mimma razaqnakum. Kata anfaqu itu adalah gunakanlah harta yang ada pada dirimu yang ini menunjukkan bukan milik kita. Sama dengan ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam, uskun anta wa zawjukal jannata. Kamu silahkan tinggal di situ dengan istrimu
dan makanlah kamu semua yang ada sesukamu, wala taqrabu hadhihi syajarah, kecuali jangan kau dekatkan ini pohon. Artinya apa? Allah memerintahkan tempati, silahkan seenaknya, tetapi bukan dimiliki. Jadi harta yang menurut kita ini milik kita itu bukan milik kita. Allah memberikan kuasa untuk kita infakkan agar kita menjadi tercatat di sisi Allah. Apa kata Allah? Man amana wa amila sholihan. Siapa yang memiliki keyakinan bahwa itu adalah milik Allah dan dia jadikan sebagai pendekatan kepada Allah dalam bentuk amal sholih. Amal sholih apa Allah jadikan? Ulaika jazaa'u ba'di bima amilu. Dia akan mendapatkan kemuliaan derajat di sisi Allah atas perilakunya, wa hum fi ghurafati aminun, dan dia kelak di akhirat akan berada dalam keamanan sejahtera dan sentosa. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Mari kita sadari bahwa tidak ada yang kita miliki kecuali milik Allah. Allah sengaja memberikan keluasan ini. Tapi berapa banyak kita mengakui bahwa itu milik kita. Mari kita sadarkan kita, tauhidkan Allah dan berserah diri kepada Allah dari semua aspek kepemilikan kita yang kita akui selama ini. Mudah-mudahan itu menjadi keberkahan dan rahmat serta mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqallu hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.